nampinang si rapat-rapat supaya susah puyuh belari. Salam pertama agak kurang semangat, kuulangi sekali lagi. Jalan-jalan ke Tanjung Selamat, hendak membeli si buah nanas. Bu-bu yang menjawab salam dengan semangat, kudoakan utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua BKM Masjid Babus Salam, yang saya hormati tuan-tuan guru, alim-alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Walaupun terkadang di dalam kondisi yang sempit, kondisi yang sangat menakutkan, kondisi yang banyak bertubi-tubi musibah wabah, yang insyaAllah akan kata Allah wa basyiris sabirin, akan Allah kabarkan nanti berita gembira kepada orang-orang yang sabar kepada ujian Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan memperbanyak solawat kepada beliau, harapan dan doa kita, duduk berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini, begini pula lah nanti Allah kumpulkan kita, Allah dudukkan kita di surga Jannatun Naim dan menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian subuh kita ini saya mendapatkan amanah dari BKM tentang membahas zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah hampir kita lewati. Ibadah puasa Ramadan hampir selesai kita lewati. Dan sekarang timbul kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang mampu untuk membayarkan zakat. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa aqimis salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, bersama orang-orang yang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas tentang zakat, itu sudah tidak lagi asing bagi kita. Itu sudah tidak lagi merasa asing bagi kita semua. Karena setiap tahunnya, setiap selesainya mau bulan Ramadan, kita pasti melakukan hal tersebut. Yang dimana ini adalah termasuk rukun Islam.
Apabila salah satu rukun Islam tersebut yang wajib tidak kita laksanakan, maka tidak akan sempurnalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena zakat termasuk kewajiban kita. Di dalam Al-Qur'an, di dalam tafsir zakat itu dibagi dua. Ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat diri kita. Sedangkan zakat mal adalah harta, kedudukan, usaha, ternak, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram, dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ani Ibnu Umar qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal bai'i wal hurri wal zakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salati." Muttafaqun alaih. Hadis diuraikan oleh muttafaqun alaih. Mewajibkan atas kita zakat fitrah itu 1 sok. Sebelum kita bahas, kita membahas terlebih dahulu yang biasa aja. Mohon maaf kepada tuan-tuan guru saya, bapak-bapak semuanya, bukan mengajari, kita sama-sama belajar. Saya di sini bukan menggurui, tetapi kita hanya diskusi kecil saja. Jadi nanti kalau ada saya salah-salah sebut, mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas zakat fitrah dulu. Zakat fitrah itu diwajibkan ataupun afdalnya itu 1 hari sebelum Syawal. Itu lebih afdal. Ya. Kita yang mencari yang afdal. Tetapi ada tetapinya. Dalam maslahat umat, kita kan biasanya kan Pak mengadakan amil zakat. Ada amil zakat yang bertugas di masjid. Tetapi kalau melihat kondisi kita sekarang, lebih cepat kita lebih bagus. Karena tidak memberatkan petugas amil zakat. Karena masuknya bayar zakat fitrah itu dari 1 Ramadan. Hingga kapan Ustadz? Sampai khatib turun dari mimbar. Kata Rasulullah, setelah itu kalau ada lagi yang membayar zakat, lalu bagaimana? Kalau ada lagi yang membayar zakat, itu tidak dinilai dengan zakat, tetapi sedekah biasa. Itu dia. Sedekah biasa. Hendaklah kita membayar zakat fitrah kita lebih utamakan. Jadi berapa Ustadz ukuran dari zakat kita? Kalau Rasulullah dulu itu namanya yang saya bacakan tadi, hadisnya dalam hadis tersebut dikatakan 1 sok. Kurma ataupun gandum. Jadi datang para ulama berselisih, ada yang berselisih paham. Bagaimana dengan kita yang di luar kota Arab? Itu kan makanan pokok kota Arab. Orang Arab Ibu, kalau sudah makan korma, kenyang. Kalau kita enggak. Makan korma aja 1 kilo, lapar lagi. Iya. Makan gandum itu bukan makanan pokok. Maka kata Imam Syafi'i, makanan pokok. Apa makanan pokok kita? Beras. Makanya kemarin, ini Pak.
Makanya kemarin saya buat status, haram hukumnya membayar zakat pakai masker. Haram hukumnya membayar zakat pakai masker. Banyak orang yang komplain, Bu, ya Allah ya Tuhanku, hajab aku, menyesal aku buat status tuh. Haram bayar zakat pakai masker. Karena masker itu bukan bahan pokok makan kita. Walaupun harga masker sekarang mahal. Masa ada makan masker? Tetapi yang boleh kita zakatkan adalah fitrah, itu adalah beras. Sebanyak berapa Ustaz? Dalam mazhab Imam Syafi'i 2,7. Dalam Imam Hanafi Abu Hanifah mengatakan 3,8. Dan Imam Hanafi mengatakan boleh dibuat menjadi uang. Menjadi uang. Jadi dinilaian 3,8. Boleh Ustaz? Boleh. Tetapi fatwa MUI kita Sumatera Utara, Bapak Ibu, mau dia beras, mau dia uang, tetap 2,7. Itu fatwa MUI. Terserah kita. Jangan kita ngajak gaduh. Nanti berantem sama amil zakat. Wah, aku ini zakatku ini 2,7, uang aja lah, kepala otak kau. Uang zakat kan kalau diduitkan 3,8, enggak ada otak kau. 2,7 berapa lah, Pak? 27.000. Mau berapa? Taruhlah 27.000. Yang afdol, yang lebih afdolnya apa yang kita makan? Ya Bu ya. Kalau makan beras kita di rumah, beras di Medan beras apa paling mahal? Ramos. Hah? Beras apa paling mahal? Ramos ya. Kalau di kampung kami Ramos paling mahal. Kampung ya pula, nggak tahu di Medan nih. Yang paling mahal istilahnya kita buat beras Ramos. Kalau kita makan beras Ramos, wajib hukumnya kita mengeluarkan zakat fitrah kita dengan beras Ramos. Jangan beras Bulog. Mau ngasih makan burung. Itu namanya pelit, tak afdol. Apa yang kita makan, itulah yang kita keluarkan. Apa yang kita makan, itulah yang kita keluarkan kepada amil zakat. Paham Ibu? Kita lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah juga dikatakan dengan sedekah. Di dalam ilmu tafsir, sedekah itu dibagi dua. Pertama sedekah wajib, yang kedua sedekah sunnah. Sedekah wajib itu tadi zakat, zakat harta maupun zakat fitrah, itu sedekah wajib kita. Yang kedua itu sedekah sunnah seperti infak, wakaf, hibah, dan hadiah dan sebagainya. Itu adalah sunnahnya. Itu adalah memvariasi amal ibadah kita, memvariasi sedekah wajib kita tadi. Maka adapun nanti kita kelebihan, dilebihkan pun tidak masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak permasalahan tentang pembagian zakat. Mohon maaf. Terkadang banyak problem di masyarakat ataupun di masjid setempat tentang pembagian harta zakat itu kemana aja. Ya kan? Di dalam Imam Syafi'i mengatakan ada 8. Ada 8. Yang pertama adalah fakir miskin. Fakir miskin beda. Kalau dia fakir itu adalah orang kalau hari ini dia mencari makan habis di situ aja, malah kurang. Terkadang malah kurang. Itu namanya fakir. Ada kira-kira Bu fakir di sini? Ada? Ada. Yang kedua adalah miskin. Orang miskin. Miskin ini definisinya bagaimana Ustaz? Miskin ini adalah orang
adalah suatu hamba Allah yang ketika mencari makannya hanya untuk pas di situ saja. Nggak bisa lagi kredit mobil, kredit kereta. Tapi sekarang banyak yang susah aku Pak, mohon maaf. Banyak sekarang angsuran keretanya 3. Dia merepet-repet ke masjid, bilangkan dia miskin. Ngadu dia sama BKM, kurang ngajar BKM tuh. Pala otaknya itu, aku 23 tahun aku di Sukamaju ini, baru tahun ini lah aku nggak dapat zakat. Memang nggak ada itu. Kadang kita nuntut kayak gitu. Beruntung kita tak dapat tahun ini, berarti Allah mengkayakan kita. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, yang sekarang terjadi apa? Suka kita dibilang orang miskin. Suka kita dibilang orang susah. Kalau tak dapat ribut. Disalahkan pula BKM. Memang BKM itulah. Kau tahu kau, aku dari tahun 98 aku di sini. Memang enggak ada otak kau ya. Aku dari tahun 98 aku di sini. Baru tahun ini aku enggak dapat. Baru enggak tahun ini aku enggak kau dapat. Memang enggak ada otak kau nih. Ini marah-marahnya pula orang yang membagikan zakat. Terbalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tadi adalah miskin. Yang ketiga adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang di dalam perjalanan ataupun orang perantauan. Itu mendapat. Yang keempat adalah fi sabilillah. Ada yang guru-guru ngaji, ya kan? Ada yang orang-orang yang sering ke masjid nampak kita, orang-orang yang lagi belajar agama, itu mendapatkan haknya. Yang kelima adalah mu'allaf. Mu'allaf dalam kata arti jangan salah. Mu'allaf itu batasnya 2 tahun. Jangan mu'allaf 20 tahun dikasih juga. Alasannya aku mu'allaf Ustaz. Kau tahun berapa masuk Islam? Tahun 2000. Pala kau. Ini udah 2020, 20 tahun kau mu'allaf. Batas mu'allaf itu 2 tahun. Kenapa Ustaz diberi dia? Walaupun dia kaya. Walaupun dia orang kaya, rumahnya bertingkat. Tetapi kalau belum sampai dia 2 tahun ke atas, kasih haknya. Kenapa seperti itu Ustaz? Karena kita menyayangi orang yang baru masuk kepada agama kita. Supaya termotivasi dia. Oh begininya rupanya Islam itu saling berbagi. Ya kan? Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor berapa tadi? 5 ya. Yang keenam. Yang keenam adalah orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang. Ada yang punya hutang di sini. Tadi ku doakan dan ibu udah lunas hutang ibu. Udah tak masuk pula utang mobil, utang kereta. Nanti aku Ustaz ada kredit kereta. Mungkin Pak ya. Mungkin itu yang nuntut ke sini tuh ya. Ada kreditannya. Maksudnya untuk makan dia, untuk yang susahnya pula. Orang yang punya hutang itu. Bukannya pula kredit motornya sampai 3 belum terbayar, ya salah dia. Paling kita yang repot. Orang yang punya hutang. Yang ketujuh hamba sahaya. Hamba sahaya ini udah nggak ada lagi. Itu di zaman Rasulullah. Hamba sahaya itu adalah budak. Budak itu wajib mendapat zakat. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi orang yang hamba sahaya. Yang ke-8 ini masuk amil zakat. Jadi amil zakat itu mendapat bagian. Kenapa Ustaz mendapat bagian? Karena kerja dia. Ada kerja mengambil zakat orang, menerima zakat sipulan, menerima zakat sipulan, mencatat, menghitung di masjid, menggabungkan berasnya lagi. Kadang sampai pagi dia nggak pulang, tiba naik khotib, waktu pun mengantuk. Kenapa Wak? Tadi malam zakatnya lama kali. Memang nggak ada otak Ibu Jenab itu. Kenapa? Jam 12 malam dia ngantarkan zakat. Kan nggak ada kerjaan aja itu. Buat kerjaan orang aja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8 tadi adalah amil zakat. Dan syarat amil zakat ini harus yang amanah. Harus yang amanah.
Syarat amil zakat harus amanah, tidak fasik. Arti tidak fasik adalah tidak dia meninggalkan sholat, dia rajin ke masjid. Dan tidak fasik itu adalah tidak berbuat dosa yang berlebih-lebihan. Jangan pula yang amil zakat habis main dam batu pergi dia ke masjid. Mohon maaf aku agak keras sedikit. Kalau kena sedikit. Kadang ada itu main dam batu waktu karena dia udah orang tua di kampung tu dia aja lah yang ditunjuk. Padahal kerja waktu fasik, main dam batu kerjanya. Main dam batu, main kartu, itulah kerjanya. Yang paling parah yang betua pula. Itulah dibuat amil zakat. Tak boleh. Orang yang fasik tidak boleh diamanahkan untuk menerima zakat. Apalagi Ustaz, tidak boleh amil zakat tersebut cacat orangnya. Mohon maaf, tak boleh cacat. Dia tidak boleh, mohon maaf, kurang pendengaran budak. Nanti wak PA susah. Ini wak ya zakatku tahun ini, zakat fitrahku tahun ini lillahi ta'ala. Apa kata kau? Oh, ngomong gak ku dengar. Pelan kali. Pakai toa masjid pun enggak kenal. Apa enggak kacau kita? Enggak boleh budak. Lalu apa lagi Ustaz? Tak boleh pula dia bisu bu. Ustaz, Pak, ini Pak zakat fitrah anakku si Aldi tahun ini kubayarkan lillahi ta'ala. Tak apa katanya. Awak pun mendoakan Zuhurullah tak sampai lagi. Makanya jangan yang cacat bisu. Mohon maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang pembagian zakat fitrah. Adapun zakat harta ataupun emas, di dalam mazhab Imam Syafi'i ada yang mengatakan 90,3 gram, maka dia akan mendapatkan mengeluarkan zakat emasnya sebanyak 2,5%. Ada yang mengatakan lagi 80 gram sudah masuk nasab. 80,3. Ada yang mengatakan 80,3 Pak termasuk. Jadi ada yang kebiasaannya 90,36 gram sekian-sekian itu sudah mendapatkan nasabnya 2,5%. Kalau ada masih ibu di rumah, bayarkan. Ini kan? Jadi ada namanya nasab. Ada namanya nasab, ada namanya haul. Kalau nasab itu adalah sampai bilangannya, sampai sudah mendekati bilangannya, keluarkan. Haul tersebut adalah perputaran waktu. Berapa haulnya? 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu kurang, jangan dibayarkan, jangan dikeluarkan. Kalau memang pula pas, ketika itu dibayarkan haul. Kemarin ada nanya jemaah saya Pak Ibu, katakan Ustadz, emasku ada. Iya berapa Pak? Sekitar 100 lah. Oh iya Pak. Jadi Ustadz, berapa itu kira-kira? 2,5% Pak ulang. Biasanya kayak gitu. Oh iya Ustadz, iya. Kemarin udah aku bayar tahun depan, tahun kemarin gitu. Ya jadi tahun ini bayar juga Ustadz. Ya iyalah. Ngapain disimpan-simpan kalau nggak mau dibayar? Sama juga ibu dengan ternak. Mohon maaf, terkadang kita di sini banyak berternak Pak ya. Ada ternak kambing, ada sapi, ada kalau onta di tanah Arab. Onta 5 ekor udah masuk 1. Kalau sapi 30 ekor masuk 1. Kalau kambing 40 ekor masuk 1. Begitu kata Ustadz Dr. Puji Rahmadi MAP. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang zakat kita.
Adapun zakat itu adalah menyucikan hati kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya. Ketika kita tidak membayar zakat fitrah, maka kita keluar dari bulan Ramadan tidak dengan fitrah. Kenapa? Karena ada tanggung jawab kita, kewajiban kita tidak kita tunaikan. Pertanyaannya, kalau dialah si miskin dapat zakat fitrah, itu kan banyak kejadian kayak gitu kan. Dia memang miskin Pak, Bu, mohon maaf, dia memang miskin orangnya, memang layaklah dia mendapatkan itu pas makan-makannya. Tetapi dalam malam lebaran itu dia dapat banyak, bagian dia banyak dikasih orang, rezekinya murah. Lalu pertanyaannya, dia wajib nggak membayar zakat? Wajib. Sudah lewat dari yang dimakan. Wajib dia keluarkan zakat tersebut. Ya, wajib dikeluarkan. Makanya kalau orang dulu Bapak kalau tak ada amil zakat, kalau di kampung-kampung biasanya itu Wak Ahmad mengkasih Wak Leman zakatnya, Wak Leman mengkasih Wak Ahmad zakatnya. Karena sama-sama miskin. Biasa itu kalau orang dulu gitu Pak. Nah, jadi bertukar dia. Nah, jadi sama-sama orang miskin pun boleh bayaran. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, batasnya tadi setelah khatib turun dari mimbar. Ketika itu sudah tidak ada lagi zakat fitrah. Adapun yang membayarkan itu tidak dihitung dengan zakat fitrah, tetapi dengan sedekah. Jadi kalau anak baru lahir, belum lagi khatib turun mimbar, bayarkan zakatnya. Ada anak baru lahir jam 7:30. Panggilkan ayahnya. Sini kau bang, kau bayar zakat anaknya. Harus, wajib membayarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi bab tentang zakat. Zakat itu adalah sedekah wajib kita. Jadi adapun sedekah sunnah kita itu tadi infak, wakaf dan seterusnya. Banyak-banyaklah kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Apalagi kita membayarkan zakat fitrah yang statusnya saat sekarang ini kita banyak yang kesusahan Bapak Ibu. Sekarang banyak orang yang kesusahan. Kalau adalah pula harta kita berlebih sedikit, walaupun tak sampai haul dan tak sampai nasabnya, dilebihkan sedikit untuk infak sedekah kita ketika kita membayar zakat fitrah tersebut. Dan itu lebih bermakna bagi muslihat, bagi umat. Maslahat bagi umat. Kenapa saya bilang begitu? Ngeri kita sekarang Bapak Ibu. Nah kan? Dapat beras saja pun orang lari-larian. Tuh, lari sana lari sini. Ngeri. Makanya kalau yang merasa dia mampu, banyaklah bersedekah. Karena yang ditanya nanti pada kita di akhirat adalah sedekah kita. Kata Ibnu Qayyim Az-Zawzi mengatakan di dalam tafsirnya, mengatakan bahwasanya lampu yang paling terang nanti di alam kubur adalah lampu orang yang bersedekah. Laula akharna ila ajalin qarib. Orang yang mati itu, orang yang ingin meninggal itu berandai-andai. Andaikanlah aku bisa hidup sedetik saja, fa asaddaqa, pasti aku akan bersedekah. Karena sedekah itu adalah menyucikan hatinya, menyenangkan hatinya menyambut Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini singkat, jangan kita pelit-pelit. Ada yang susah kita bantu. Jangan mau senang sendiri. Makanya kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang mendustakan agama, tak mau tahu sama saudaranya. Acuh dengan saudaranya, tak acuh dengan saudaranya. Makanya tanda ibadah diterima oleh Allah senangnya bersedekah.
Makanya lihat orang-orang dermawan itu Bapak Ibu, senang bersedekah, tandanya ibadah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti pintu yang paling besar yang terbuka di pintu surga namanya pintu as-sakhaya, yang dimana dilewati oleh orang-orang dermawan. Apalagi ini di bulan puasa, banyak-banyak kita bersedekah. Yang kita makan banyak, yang kita pakai banyak, yang kita makan busuk, yang kita pakai jadilah lapuk. Apa yang akan kita bawa? Amal ibadah kita. Kalau ada pun dulu kita bangunkan masjid, itulah nanti yang menjadi pertolongan kita. Kalau adalah dulu kita membayarkan zakat harta kita, zakat fitrah kita lebihkan untuk menjadi sedekah infak kita, itulah nanti yang menolongkan kita di alam kubur. Maka dia berkata, wahai malaikat, jangan kau cambuk ini, jangan engkau siksa ini. Tangannya dulu senang bersedekah. Makanya pun di dunia pun terasa orang-orang dermawan itu Pak, dilindungi, disayangi orang. Orang-orang yang baik hati itu dilindungi orang, termasuk di dunia. Jangan kau curi mangga waktu, kau memang ada otak kau. Kenapa? Dia itu orang baik. Kau mencuri aja kau, dikasih waktu itu dipinta. Jangan pula kau curi. Kadang dibela orang kita. Kenapa? Karena kita baik. Mau dinaiki orang rumah kita, jangan kau curi tuh, jangan kau masuki rumahnya itu, dia tuh orang baik di sini, hati-hati kau ya. Kau tengok kau sembarangan kau masuk ke rumah orang itu, rumah Pak Haji Leman itu, dia tuh suka nyumbang ke masjid. Coba kita kalau orang kita pelit, nggak pernah sedekah, udah masuk aja kau, jangan kau masuk situ, kau masuk rumah sebelah itu, rumah siapa itu? Wah Haji Loyah, pelit kali itu. Kau masuk dari pintu kiri, loncat kau dari pagar itu, masuk ke pintu dapur, di situ ada. Kok tahu, Wak? Iya, aku semalam pun dari situ juga. Enggak dilindungi orang kita kalau pelit. Meninggal Wak Loyah dia, cocok kali lah. Pelit kali itu, enggak temakan. Tapi kalau kita orang baik, meninggal waktu, ya Allah ya Tuhanku, Aleman tu meninggal ya, iya. Baik kali itu dulu, baik. Masuklah. Puji-pujian orang. Makanya Rasulullah itu walaupun sudah tiada tetap dikenang sampai akhir zaman. Kenapa? Karena akhlaknya yang baik. Ketika orang pun benci sama beliau, ketika orang benci pun kepada Rasulullah, tetap Rasulullah menyuguhkan dia makanan, minuman kepada orang kafir Quraisy. Padahal dia benci dengan Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Rasulullah itu adalah orang yang dusta, bego, bodoh. Mengaku-ngaku Nabi. Terakhir ketika meninggal Rasulullah, menetes air mata dan masuk Islam. Kenapa? Karena kebaikan kita akan dikenang orang sepanjang masa. Begitu juga dengan keburukan. Tukang apa itu? Mendam batu aja kerjanya itu, cocok kali mati dia itu. Enggak ada otak itu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tetap singkat. Makanya hidup kita ini hanyalah sementara musafir. Makanya kata syair, jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa berbuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu saat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Terang. Saat dan masa itu sudah tiada lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri. Tak ada lagi orang yang membantu kita. Tak ada lagi orang yang ingin membantu kita. Apa yang kita pakai hanyalah 3 potong lapis kain kapan bagi laki-laki, 5 lapis buat ibu-ibu. Telekung yang cantik yang pakai bordir ini enggak laku. Baju gigi ini enggak laku. Tukar sama yang putih. Malah kainnya yang paling murah. Itulah yang kita bawa. Menangis anak kita, menangis suami kita. Suami kita pun ecek-eceknya pula nya menangis tuh. Ya Allah ya Tuhanku. Tinggal ibu kau ya. Rupanya dengkol-dengkolnya.
Sabar Wak, ya sabar lah. 3 hari agak lega sikit. Masuk menuju hari, tengoklah. Tengok mana janda-janda. Makanya teman kita yang abadi hanyalah Allah. Bapak pun gitu juga. Teman kita yang abadi, yang sering menemani kita hanyalah Allah. Ketika kita susah, Allah bersama kita. Ketika kita senang, Allah juga bersama kita. Kalaulah katanya dulu, kaulah langit, kaulah bintang, gara-gara kau aku banyak utang, nggak nampak wajah kau dek, sing rumah kau pun tak apa-apa. Alah ketipu itu. Jangan terlalu berharap, amal kita sendiri yang kita lihat. Kalau ada dulu sepotong kayu kita buatkan ke masjid, 1 sak semen. Kalau adalah dulu kita berbagi-bagi di masjid, buka takjil, Allah balas. Apalagi di bulan suci Ramadan, Allah lipat 70 kali lipat. Jadi Ustaz enggak sekarang dibayar? Enggak. Kita enggak bakalan mampu menerimanya. Kalaulah sekali Allah bayar kita, berzakat fitrah kita, berzakat mal kita, bersedekah kita, dibayar Allah cash, tak sanggup kita. 70 kali lipat di bulan suci Ramadan. Coba. Sedekah bubur Wak PA. Sedekah bubur 70 piring. 70 piring diantarkanlah ke Masjid Babu Salam. Mau buka bersama. Inilah Wak ya, Wak BKM, ini bubur 70 piring dari rumah aku masak sendiri tadi. Dari habis subuh aku udah belanja, aku masak habis zuhur aku masak, udah semuanya. Udah inilah 70 piring sama Wak. Bawa ke masjid, buka bersama. Terakhir waktu pun pulang Wak PA tadi pulang, di rumahnya udah datang 1 tronton bubur. Cash dibayar Allah pula. Bubur langsung dibayar Allah. 1 tronton. Besok bingung Wak PA panggil Bang Leman. Apa dindaku sayang? Ini 1 tronton apa ini bubur ini untuk kemana kita buat ini? Pening kah buat ini? Yaudahlah besok kau panaskan. Kualinya pun entah berapa kali udah kali pakai itu dah. 1 tronton. Besok kau sedekahkanlah semua ke apa itu ke masjid, entah masjid-masjid mana pun jadilah, masjid-masjid sekitar Sukamaju ni. Kau sedekahkan semua. Datang pun pula bininya Wak PA tadi menunggu lah masakan dipanaskannya. Disedekahkanlah ke 7 masjid. Masing-masing 70 semuanya masuk dapat masjid. 1 tronton tadi. Pulang Wak PA, datang 70 tronton. Bingung Wak PA. Bingung dia. Mau kemana lah aku buat ini ya? 70 tronton. Bayangkan 70 tronton. Dimasukkanlah ke rumah pun enggak muat. Dibuka laci bubur. Buka kulkas bubur. Pening aku. Mau tidur pun bantalnya jadi bubur. Mau ke kamar mandi terakhir mau sholat tahajud Wak Leman, terjatuh, peleset. Kenapa? Gara-gara kuah bubur. Ajab kita. Tak mampu kita menerimanya. Bukan Allah yang enggak mampu membalas. Makanya orang-orang yang masuk surga itu pun Bapak Ibu menyesal. Orang yang masuk surga pun menyesal. Kenapa? Karena taunya manfaat sedekah tadi, manfaat zakat tadi, manfaat zakat harta tadi. Tahu dia manfaatnya. Ketika masuk ke rombongan, ini rombongan mana? Rombongan Masjid Babu Salam. Datanglah Wak Leman tadi pertama. Nah, 700.000 kata malaikat Jibril. Bingung Wak Leman, ini uang apa Jibril? Aku enggak pernah kasih kau uang. Itu dulu kau dulu Masjid Babu Salam tu dengarkan ceramah kan lewat kota Impa, kau kasih 10.000. Jadi balasannya 700.000. Jibril. Kalau tahu lah aku dulu balasannya segitu banyaknya, ku kasih 1 juta. Kasihnya 1 juta. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun.
kembalikanlah kami ke dunia walau sesaat, pasti kami akan beribadah, pasti kami akan beramal soleh, walaupun hanya sedetik saja. Itu sudah melihat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat kaji kita sudah banyak ku tengok yang terbatuk-batuk, berarti sudah tandanya lonceng sudah berbunyi. Ya kan, sudah setengah jam lebih. Oh ya, saya jawab ya Bu ya. Oke, saya simpulkan dulu bahwasanya zakat itu boleh kita bayarkan 1 Ramadan, terakhirnya nanti setelah khotib turun mimbar. Tetapi yang layaknya adalah ketika sebelum masuk pembagian. Ketika membagikan nanti malam takbiran hendaknya sudah dibagikan. Ya, hendaknya malam takbiran itu sudah dibagikan habis sholat isya. Kenapa Ustadz begitu? Karena kita melihat kemaslahatan umat, biar bisa dia belikan untuk dia nanti hari raya. Kalaupun ada zakat uang, zakat fitrah dan sebagainya, bisa dia masak, bisa dia beli sayur, bisa dia beli daging dan sebagainya. Jadi bermanfaat untuk dia. Kalaulah sudah jam 5 mau sholat subuh kita kasih, mau beli apa lagi waktu? Waktu pun bingung. Jadi makanya kompak kita. Di Masjid Babu Salam ini insyaallah nanti ketika 28 puasa sudah semua terkumpul zakat fitrah. Terakhir amil zakat akan gampang untuk membagikan. Dilihat siapa yang fakir, siapa yang miskin, siapa yang mualaf dan sebagainya, hal yang layak fuqaha untuk mendapatkan zakat fitrah. Oh, hari Rabu 20 Mei penyaluran zakat fitrah kepada yang berhak, Rabu 20 Mei 2020 sampai Sabtu nih Pak gitu. Oh, 2 kali ronde. Oh, banyak kali lah berarti ya. 2 kali ronde. Bagus mantap. Jadi sama-sama enak kita, beribadah pun nyaman, yang bertugas pun nyaman, tidak ada terbebani. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mau bertanya sedikit? Kalau tak bisa saya jawab nanti ustaz yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.